Shalom. Shalom. Selamat Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Tetapi kita tidak akan merayakan love yang biasa. Kita akan merayakan sebuah love yang luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol tentang cinta. Kita akan belajar tentang cinta. Tapi cinta yang model bagaimana? Cinta yang akan membuat engkau bangkit lagi dari keterpurukan. Cinta yang akan membuat engkau berkata tidak pada kata menyerah. Cinta yang akan membuat kita sama-sama menang. Karena cinta itu kuat sekali. Dan dalam kekuatan cintanya, Anda akan menemukan jalan keluar. Amin. Mari siapkan hati. Mari berdoa sebelum kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Bapa, dalam nama Yesus, ini umat-Mu Tuhan, sekalipun kami belum bertemu secara fisik, ibadah kami dilawat Tuhan. Baik di sini maupun di rumah sahabat-sahabat yang sedang bersatu bersama kami secara online. Kami tahu lawatan Tuhan sama, kami tahu cinta Tuhan sama. Yang melawat kami, yang menjamah mereka juga. Sebab itu basahi setiap hati yang kering. Temukan lagi cinta buat setiap rumah-rumah, buat setiap anak-anak yang kehilangan harapan, buat setiap suami, buat setiap istri, buat setiap orang tua, buat setiap anak muda. Mereka yang kehilangan harapan. Biar cinta itu menemukan jalannya. Love will find a way, because love will never fail. Cintamu gak pernah gagal, Tuhan. Mari nikmati pujian penyembahan kami. Bertahtalah dan berceritalah kepada umat-Mu lewat nyanyian kami. Demi nama Yesus. Amin. Nyanyi yuk. Mari Bapak Ibu. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yes. Banyak cerita tentang cinta yang ada di dunia, dari remaja dan yang muda, juga di usia senja. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalammu temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cinta yang ada di dunia telah lama berubah. Tiada lagi kemurnian yang ada di dalamnya. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalammu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cintamu telah dibesari dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu, cintamu terbesar. Cintamu telah dibesari dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu, cintamu terbesar. Banyak cerita tentang cinta yang ada di dunia. Dari remaja dan yang muda, juga di usia senja. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalammu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cintamu
terpesona karenamu. Katakan. Cintamu terbesar, cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu. Cintamu terbesar, cintamu terlebih besar semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu. Cintamu terbesar, cintamu terlebih besar semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu. Cintamu terbesar, cintamu terbesar, cintamu terbesar. Sungguh luar biasa cintanya Tuhan buat setiap kita. Haleluya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan cinta-Mu Tuhan yang begitu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau selalu ada bersama kami Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan. Cinta-Mu tak bersyarat Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rintangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku
darimu, telah teruji lalui rintangan sang waktu. Kau mati bagiku, Makasih Tuhan. berkorban untuk diri. Mari katakan Bapa Ibu. Namun ada cinta yang Supaya tak pernah berlalu. Cintanya Tuhan Yesus. cinta yang ku dapat darimu, Terima kasih Tuhan. telah teruji lalui Bagaimana tinggalkan siap kami Tuhan Yesus. kau mati bagiku, Terima kasih Tuhan. berkorban untuk Sekali katakan. diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, Haleluya. cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rintangan sang waktu. Kau mati bagi setiap kami Kau Tuhan. mati bagiku, berkorban untuk diriku.
yang dingin, hati-hati yang kering, setiap cinta yang patah arah, setiap cinta yang mau menyerah, hari ini kembali ke dalam setiap rumah-rumah, ke setiap anak-anak yang terluka, ke setiap orang tua yang putus asa, ke setiap pernikahan-pernikahan yang nyaris berakhir dalam nama Yesus. Biar karya yang terbesar, cinta yang besar itu kembali menghangatkan setiap keluarga-keluarga dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Makasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Cuma cintamu yang kami beri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan dengan keras, sungguh-sungguh karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Terima kasih Tuhan. Buat setiap sahabat-sahabat kami yang merasa tidak dicintai, buat setiap mereka yang hari-hari ini sedang putus asa karena merasa sendiri, buat setiap orang yang mau menyerah hari ini, aku berdoa biar kasih dari surga, biar agape love itu, karya yang terbesar itu, yang tidak mau menyerah ketika manusia berdosa seperti kami harus binasa, bahkan turun sampai ke dunia yang paling bawah demi menyelamatkan kami. Kekuatan love yang sama hari ini wahyukan kepada umat-Mu Tuhan. Buat hati kami kembali terbakar, buat kami kembali merasakan apa artinya kami disayang, apa artinya kami dicintai. Karena manusia boleh mengecewakan kami, tetapi kasih-Mu tidak. Your love is all we need. Biar setiap keluarga hari ini merasakan kembali cinta itu, love itu. Biar setiap anak-anak muda, biar setiap anak-anak kecil, biar setiap orang-orang tua merasakan kembali love yang sempurna yang dari surga, yang membuat kami berkata tidak pada kata menyerah. We will not give up, we will not surrender, because love will never fail. Karena kasih tidak akan pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan, dan tidak pernah kenal kata menyerah. Demi nama Yesus, bicaralah Roh Kudus, kasih anak-anak-Mu makan roti hidup yang dari surga. Dalam nama Yesus.
Amin, amin, amin. Yuk ambil Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan hari ini, khusus spesial edisi Valentine. Kita akan bicara banyak tentang love. Love semua orang cari, love semua orang butuh. Love sudah membangkitkan kerajaan dan meruntuhkan kekaisaran. Love telah mengakibatkan perang dan mendamaikan perang. Tetapi itulah love manusia, sudah mengakibatkan banyak kesulitan. Tetapi love yang sempurna, love yang sejati, love yang asli akan membuat Anda damai, merasa dikasihi, merasa diterima, tidak tertolak, dan tidak akan pernah menyerah. Kita buka sama-sama yuk 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Kita baca mulai ayat 1 ya. Kita baca mulai ayat 1. Nanti penekanannya hari ini ada di ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Semua orang butuh love. Semua orang butuh love. Anda yang hari ini merasa tidak dicintai, tidak dikasihi, there's love for you. Bahkan love yang saya mau bagikan buat saudara adalah love yang sempurna, yang tidak selfish, tidak memegahkan diri sendiri, tidak menghitung-hitung kesalahanmu. Love yang bersedia menutup atau memberikan pengampunan buat setiap kesalahan kita. Karena love ini love yang sempurna. Ada banyak macam love. Makanya hari ini kita secara khusus bicara love supaya orang-orang tidak salah mengerti tentang love. Love itu ada orang yang berkata, dalam Alkitab kita ada beberapa kata yang diterjemahkan sebagai love. Ada kata eros. Eros itu adalah love yang carnal, love yang seksual, love yang hanya bermuara pada syahwat. Aku cinta kamu kalau aku bisa memiliki tubuhmu. Ini love yang sangat cetek sekali. Dan love model ini hanya bisa diaplikasikan, dibagikan dalam pernikahan. Ini love yang sifatnya eksklusif. Kemudian ada love philia, philos atau philia. Mungkin Anda pernah dengar istilah audiophile, misalkan audiophile itu adalah orang-orang yang, atau istilah untuk orang-orang yang cinta dengan hal-hal yang berbau audio. Nah itu kata file itu di belakang kata philos itu, kata philia itu kasih terhadap teman, terhadap sahabat. Jadi ini kasih yang eksklusif. Kasih model begini, cinta. Sorry kok dari tadi saya bilang kasih. Saya belum mau buka rahasia kasih itu. Saya masih mau pakai kata love dulu. Love yang model begini akan berkata gini, I love you kalau kamu temanku. Aku hanya akan mencintai orang-orang yang aku anggap teman. Jadi di luar teman, nanti dulu. Ini sangat eksklusif sekali. Jadi cinta yang model begini masih cinta yang milih-milih. Orang dunia kan
bergaul juga milih-milih, melihat kamu siapa, terpandang nggak, bajumu merek apa, posisimu apa. Tetapi nanti akan ada cinta yang lebih besar dari itu. Kita akan belajar sama-sama. Kemudian Alkitab juga pakai kata storge yang diterjemahkan dengan love. Kata storge itu juga sebetulnya cinta yang eksklusif juga, karena kata storge ini bicara cinta yang bilang begini, saya cinta kamu kalau kamu bagian dari keluarga saya. Jadi kalau di luar, if you're not family, you're out of me. Kamu di luar saya. Ini kan cinta yang KKN ya. Jadi demi kepentingan, keuntungan, keluarga, kita dengan kita, orang lain, keluarga lain, teman sekalipun bisa dikorbankan. Ada cinta yang lebih besar dari itu, namanya cinta agape. Cinta agape ini cinta yang tidak memberikan cinta ini kepada orang yang patut menerimanya. Sekalipun orangnya tidak patut menerimanya, tetapi cinta ini diberikan dengan tanpa pamrih. Cinta agape adalah cinta yang sudah tidak lagi bermuara ke diri. Cinta agape adalah cinta yang eksklusif, bukan eksklusif, inklusif. Cinta yang menaungi semua orang, dari yang layak maupun tidak layak, yang teman maupun bukan teman, yang keluarga maupun bukan keluarga, yang pasangan maupun bukan pasangan, semua orang, yang baik maupun yang jahat, yang kudus maupun yang cemar. Cinta agape ini udah bukan cinta yang self love. Ini orang kan lagi sering bicara tentang self love. Penting, betul juga. Tetapi kalau kita hanya berhenti di self love, kita akan menjadi orang yang selfish. Self love kalau terus menerus muaranya jadi selfish, jadi egois. Me, myself, and I. 3 orang tuh yang paling penting dalam hidupnya. Aku, saya, gue. Tetapi kasih agape, cinta agape ini sudah tidak bicara tentang diri, tapi tentang bicara others first. Orang lain terlebih dahulu. Kamu dulu. Engkau dulu. Dan ini adalah cintanya Allah buat saudara. Cinta Allah tidak lagi memikirkan kelayakan saudara dan saya. Dan cinta ini adalah cinta yang hupomeno. Cinta yang tidak mau menyerah. Love that will not give up. Cinta yang ngotot kalau Anda baca di ayat 7 tadi. Saya punya cerita nih, ini waktu lagi mempersiapkan ini, saya pas baca-baca surat kabar, tentu tidak yang kertas ya, karena saya sudah digital. Saya baca-baca surat kabar, ketemu cerita yang menarik, ini kisah nyata. Ada sepasang kekasih yang menikah sudah lama, bahkan terlalu lama. Menikahnya sejak tahun 1933. Sudah pada lahir belum? Oh belum ya. Bapak ibu sudah lahir, adik-adik sudah lahir 1933. Mereka bertahan dengan cintanya selama puluhan tahun. Dan sepasang kekasih ini bernama Gordon dan Norma Yeager. Gordon dan Norma. Kalau saya tidak salah ingat, Pak Gordon ini usianya terakhir 94. Ibu Norma 90. Dan karena mereka saling mencintai, anak-anak sudah besar, cucu-cucu sudah besar, mereka tinggal berdua saja. Tetapi they won't give up with each other. Kemanapun mereka selalu bersama. Mendaki gunung, jalani lembah. Kok kayak Ninja Hattori ya? Kemana-mana mereka selalu bersama. Dalam sukar, dalam senang, dalam suka dan duka. Mereka tidak mau meninggalkan satu sama lain. Dan satu ketika mereka pergi jalan-jalan berdua. Jadi sudah opa-oma masih bisa dating juga. 94 dan 90. Mereka ngedate. Saya juga bingung nih, si opa kok umur 94 masih bisa nyetir juga ya. Nggak apa-apa. Makin tua makin romantis ya. Bapak ibu juga harus seperti itu. Dan ketika mereka jalan-jalan, malang sesuatu terjadi. Kecelakaan lalu lintas terjadi. Singkat cerita, mereka terluka parah. Orang yang menyaksikan kejadian di tempat perkara bergegas menolong kedua opa oma ini dan membawa mereka ke rumah sakit. Dalam keadaan sebelum pingsan, Gordon berkata, "Jangan pisahkan saya dari Norma. Itu kekasih saya, itu sayang saya." Norma juga bilang, "Jangan pisahkan aku dari dia, aku mau bersama dia." Mereka ngotot tidak mau berada di kamar yang berbeda, dan mereka ngotot minta mereka berada di tempat tidur yang sebelahan. Ngotot sekali, saking ngototnya, sambil dirawat pun mereka tetap maksa. They won't let go of each other. Mereka tidak mau lepaskan, mereka tidak mau nyerah, mereka pegang tangan pasangan satu sama lain. Dan akhirnya mereka berdua memasuki masa kritis. Mereka kehilangan kesadaran, mereka koma. Dalam koma,
berhari-hari di rumah sakit, mereka nggak menyerah dengan satu sama lain, mereka tetap genggaman. Dan akhirnya setelah koma beberapa lama dalam keadaan saling menggenggam, Pak Gordon pulang terlebih dahulu meninggalkan Norma kekasihnya. Pak Gordon pulang ke rumah Bapa di surga. Seolah-olah Norma juga tidak mau menyerah dengan cintanya. Dalam waktu beberapa jam saja langsung menyusul. Mereka memiliki 4 anak, 1 putri dan 3 putra. Jarang kita ketemu cerita cinta model begini. Cinta yang tidak mau menyerah dalam suka, dalam duka, dalam tahun-tahunan yang panjang, dan tidak mau menyerah akan pasangannya. Sekalipun mungkin saya bisa pastikan bahwa orang yang menikah tidak ada yang sempurna. Anak-anak muda yang pacaran pasti sudah mulai menyadari itu, bahwa pacar yang Anda pilih pun tidak sempurna. Tidak ada orang menikah yang sempurna, tidak ada. Yang ada adalah, kalau mau pernikahan langgeng, kalau mau hidup rumah tangga langgeng, adalah cinta itu tidak boleh menyerah. Makanya tadi di ayat 7 dibilang gini, iya, atau iya yang maksud tentu love ya. Love menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Nah ini, poin penting hari ini. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. In every condition, dalam setiap situasi, kesulitan, kesukaran, kemiskinan, kelaparan, susah, senang, miskin, kaya, sehat, sakit, tidak mau menyerah, sabar menanggung segala sesuatu. Endure dalam bahasa Inggrisnya. Endure dari bahasa Yunani hupomeno. Endure ini, hupomeno ini kalau diterjemahkan jadi endurance, daya tahan. Cinta yang berdaya tahan, cinta yang udah habis-habis. Kalau iklan baterai zaman dulu, mungkin Bapak Ibu yang angkatan boomers masih ingat ya, iklan baterai Freddy, it keeps going and going and going, nggak ada habisnya. Nah, cinta yang model begini adalah cinta Allah buat saudara. Cintanya tidak akan pernah menyerah dengan kondisi, karena cintanya bukan cuma bicara diri, tetapi bicara Anda dan saya. Makanya Alkitab bahasa Indonesia sangat indah sekali menerjemahkan kata love bukan dengan cinta, tetapi dengan kasih. Sebab cinta yang sejati itu pasti mengasihi, memberi. Sementara cinta yang cetek itu seringkali takes. Itulah lust. Lust takes, but true love gives. Hawa nafsu itu merampas. Cinta yang cetek itu, cinta yang kelas dunia itu, cinta yang egois, cinta yang kasih saya dong, cintai saya dong, perhatikan saya dong, temani saya dong, cumbui saya dong, pelihara saya dong, penuhi kebutuhan saya dong, sertai saya dong, ada di sisi saya dong. Saya. Ini cinta yang paling cetek. Tetapi cinta Allah, kata agape itu, tidak bicara cinta yang mengambil, cinta yang menuntut, tetapi cinta yang memberi. Makanya Alkitab bahasa Indonesia pakai kata kasih, sebab kasih tidak mungkin sebab kasih pasti ngasih. Kalau tidak ngasih berarti bukan kasih. Kita tidak bisa bilang aku mengasihi, tetapi kita tidak memberi. Kepada orang miskin di pinggir jalan, aku mengasihimu, cepat sembuh ya. Kalau misalnya orang sakit, jangan lupa makan ya, tetapi kita ngomong doang, ngelengos. Itu bukan kasih. Sebab kasih pasti ngasih. Kalau kasih nggak ngasih, namanya bukan kasih, baru cinta mungkin. Saya suka sekali bedanya cinta dengan kasih ini. Dalam rumah tangga, kalau yang ada adalah tuntutan, cintai saya, perhatikan saya. Kamu sih nggak mau perhatikan saya. Saya ini kan suami, saya sudah bekerja lelah gini-gini. Yang istri juga, kamu selalu nggak punya waktu buat saya. Kamu tidak pernah hadir buat saya. Kamu kerja terus, kamu sibuk terus. Anak-anak, papa, mama terlalu sibuk. Kapan aku dicintai? Yang ada adalah saling tuntut-menuntut. Saling menuntut itu, maka rumah bukan menjadi surga, tapi rumah menjadi di tempat mana banyak tuntutan. Satu, di pegadaian. Kedua, di pengadilan. Anda mau rumah kita jadi pengadilan atau pegadaian atau menjadi surga? Kasih itu memberi. Kalau saya ibaratkan gini, ada orang-orang yang kepengen cinta seperti saya udah mikir mau siapkan, cuma repot, nggak sempet. Anda bayangkan saja ya, ada 2 gelas aqua, yang satu gelas kosong menuntut gini, kamu udah pernah mengisi saya kekeringan nih, saya kosong nih, saya butuh dong dikasih.
Sementara satu yang penuh, yang banyak kasihnya berkata gini, kamu kok nggak pernah mengasihi saya? Kamu nggak pernah ngasih apa-apa buat saya. Ini saling menuntut, sementara yang dituntut nggak punya apa-apa. Dan satu yang meminta punya apa-apa tapi nggak pernah ngasih. Tahu nggak bagaimana solusi buat dua gelas bermasalah ini? Yang punya banyak harus membagi kepada gelas yang kosong, sehingga kalau dia membutuhkan gelas yang kosong juga bisa nuang. Dan gelas yang punya isi juga bisa menuang. Ketika kasih saling ngasih, terjadi saling mengisi, di situ terjadi kepenuhan. Kenapa banyak orang isinya kosong? Karena seringkali kita dituntut sama orang yang kita pikir mengasihi kita. Ternyata dia cuma mencintai kita. Dia menuntut seperti yang dialami Anda, saudara, mungkin dituntut sampai Anda kering. Anda tidak punya apa-apa lagi untuk dikasih karena dia hanya bisa menuntut. Sebaliknya mungkin kita adalah pihak yang selalu menuntut. Dalam keadaan kering ini kita capek, saudara. Capek, dan kita mau menyerah dengan hidup ini seringkali. Kita mau menyerah, sementara hupomeno berkata, I will not give up. Bahkan ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan. Nggak akan give up, nggak akan menyerah, endurance terus, karena nggak ada endingnya. Kasih yang sejati itu, true love itu nggak ada habisnya. Dia mengalir terus. Kasih dari surga itu mengalir terus. Mau Anda jahat, mau Anda baik, mau Anda kudus, mau Anda lagi jatuh dalam dosa, kasih Allah tidak pernah berhenti mengasihimu. Kasih yang tidak pernah menolakmu waktu engkau jatuh. Kasih yang tidak membuangmu waktu engkau miskin. Kasih yang merangkulmu waktu engkau dibuang. Kasih yang memelukmu waktu engkau berkelimpahan. Kasih yang memelukmu dalam setiap keadaan. Kasih yang berkata tidak pada kata menyerah. Dalam versi NIV ayat 8 dibilang, love never fails. Kasih yang model begini, kasih yang tidak pernah gagal. Buat Anda yang merasa gagal hari-hari ini karena musibah, karena pandemi yang kita alami, kasih yang dari surga ini ada di dalammu, sudah diinstal. Ibarat sebuah baterai yang sangat powerful. Kasih yang ini, yang saya sedang ceritakan, yang saya sedang beritakan, kalau Anda hidup di dalam Yesus, ada di dalammu. Sehingga kalau Anda punya kasih yang tidak mau menyerah begini, kasih yang hupomeno, yang not willing to give up, yang selalu persistent, yang selalu persevere, yang selalu, ini bahasa lebih tepatnya mungkin begini, kasih yang ngotot. Kasih Allah yang ngotot kepadamu akan membuat engkau juga ngotot untuk tetap bertempur dalam setiap kegagalanmu dan kesukaranmu. Baik kegagalan usaha, kegagalan ekonomi, kegagalan pendidikan, kegagalan karir, kegagalan rumah tangga. Don't give up. Don't give up, my friend. Buat saudara-saudara yang hampir mengambil keputusan untuk bercerai, mungkin Anda sedang menonton ini, saya mau bilang, ada kasih agape, ada hupomeno yang akan membuatmu bingung ketika engkau mau menyerah. Aku berdoa dalam nama Yesus, kasih yang hupomeno itu, kasih Allah yang tidak mau menyerah dengan kita itu akan membuatmu bingung kenapa engkau harus menyerah. Karena selalu ada jalan buat cinta, selalu ada jalan buat kasih. Love will always find a way. Kita kan orang terhilang yang harusnya binasa dalam dosa. Tetapi Allah selalu menemukan jalan, sehingga Allah berinkarnasi jadi manusia, datang menebus kita. Sehingga setiap kita yang nampaknya hopeless, nggak punya harapan, baik untuk hidup hari ini maupun hidup di kekekalan yang akan datang, neraka menanti kita, punya hope, punya pengharapan. Kasih yang berkata tidak pada kita yang menyerah, saya udah brengsek, saya udah nggak bisa berubah, saya pasti binasa mati di neraka. Enggak, kasih ini ngotot, dia tinggalkan surga yang mulia, dia cari Anda dan saya. Bukan kasih yang mempersilakan ke surga orang-orang yang kudus dengan jubah-jubah khusus, merasa punya status beda dari orang kebanyakan. Kasih yang model begini menyapa orang yang paling kaya, bahkan orang yang paling papa sekalipun. Kasih yang tidak akan drop away, yang tidak akan driven out, yang tidak akan menyerah. My friend, sahabat, failure is not the end. Kegagalanmu bukanlah akhir. Apapun yang kau merasa gagal hari ini, rumah tangga, karir, keuangan, masa depan, pendidikan, it's not the end. It's not the end. It is not the end. Ini belum tamat. Engkau belum tamat. Dalam kasih Allah, kamu dan saya belum tamat.
Karena for something that precious, kita akan berjuang sekuat tenaga kan. Seperti Allah yang berjuang sekuat tenaga supaya Anda yang harusnya binasa bisa beroleh kasih dan pengampunan. Sehingga kita punya harapan baik untuk hidup yang akan datang maupun hidup di dunia hari ini. Maka kasih yang sama yang sudah diinstal in you and me akan membuat engkau berkata tidak pada menyerah. Roma 5 ayat 5 kan sudah berkata kepada kita begini. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Enggak, kasih Allah itu bukan cuma lagu yang Cila dan teman-teman nyanyikan. Kasih Allah itu bukan sebuah khotbah yang Pak Pendeta ceritakan. Kasih Allah itu bukan cuma ayat yang dibaca. Kasih Allah itu ada di dalammu hari ini. Waktu saya ngomong ini, kasih Allah itu ada di dalammu, kawan. Pak, Bu, Nak, Dek, Ko, Ci, Bang, Lae, Ito. Kasih yang itu, yang besar itu, yang dari tadi saya ceritakan itu, nggak ada di gedung gereja, nggak ada di gedung ibadah, nggak ada di surga. Dia ada di dalammu. Ada satu orang yang harusnya dia menyerah dengan keadaan, karena sebagai seorang yang katanya beragama, Saul dari Tarsus ini, Saulus ini, sudah membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Wah, kalau dimasukkan dalam kelompok orang percaya, seharusnya orang ini orang yang paling minder, paling gak merasa layak, boro-boro jadi pelayan, melayani sesama. Jadi Kristen pun dia pasti merasa gak layak. Hidupnya failure, dia udah bunuh banyak orang, terbuang. Kemungkinan juga dalam usianya yang sedemikian, kalau saya dalami Alkitab, banyak ahli juga sepakat, kemungkinan Paulus ini juga belum menikah, belum punya keluarga. Umurnya mungkin sudah ada, tapi belum berkeluarga. Dia bisa berkata, sudah deh, I'm game over deh, sudah tamat lah, udah bohwat dengan hidup, saya mau menyerah deh. Tetapi kasih agape yang ada di dalam Paulus, kasih agape yang hupomeno itu, persistent love itu, membuat Paulus nggak give up dengan keadaannya. Bahkan keadaannya dibuat berbalik oleh kasih itu. Yang pertama, dalam kasih Allah, dalam berbagai penolakan manusia, kehilangan kemewahan, kemapanannya, status sosialnya sebagai orang Farisi yang elit, mungkin kehilangan harta juga, dia jadi seorang pemberita Injil yang bukan cuma ditolak oleh kebanyakan orang Kristen yang masih curiga dengan dia, tetapi juga dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi dan oleh tentara Romawi, hendak dibunuh sebagai residivis. Apakah Paulus menyerah? Bahkan untuk orang-orang yang dia layani pun seringkali dia dipecundangi, dia diperdaya, dan dia ditolak. Tetapi dengar apa kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 11 dan 12. Filipi 4 ayat 11 dan 12. Nanti Cila akan baca untuk kita. Baik. Filipi 4 ayat 11 dan 12. Ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ini Rasul Paulus, Saul dari Tarsus itu yang sekarang namanya dikenal sebagai Paulus. Sebagai hamba Tuhan, dia hidup dengan iman. Dia kehilangan status sosial dan seringkali juga pelayanannya tidak didanai karena orang masih curiga dengan dia. Tetapi ketika dia ngomong ini, dia berkata, dalam kekurangannya dia berkata apa, Cila? Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kasih agape yang Allah sudah install dalam dia, yang Paulus sampaikan di Roma 5 tadi, berkata dalam Filipi 4, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Katakan sama-sama belajar. Katakan belajar. Lanjut, Cila. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Belajar dalam kasih Allah yang ada di dalammu, baik engkau yang merasa gagal dalam ekonomi, dalam karir, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam apapun, engkau belum gagal. Karena kasih Allah ada di dalammu, maka kegagalan adalah pelajaran. Ini poin pertama nih, kegagalan adalah pelajaran. Dalam bahasa Inggris di versi NIV dikatakan, Paulus bilang gini, I have learned to be content. Saya sudah belajar untuk merasa cukup dalam segala sesuatu, dalam segala kekurangan. Dan dilanjutkan, I have learned the secret of being content in any and every situation. Saya sudah belajar rahasia merasa cukup dalam segala keadaan. Sehingga
Anda bisa baca kisah Paulus selanjutnya, dia tidak pernah menyerah dengan pelayanannya, dan banyak kota-kota dijungkir balikan dengan pelayanan Paulus dalam pemberitaan Injil yang dia kabarkan. Paulus tidak menyerah, kekurangan, mau dibunuh, dikejar-kejar, residivis, dirajam berkali-kali. Waktu ketangkap pernah dipenjara, dihukum rotan, dan terakhir setelah puluhan tahun melayani dan begitu banyak orang dimenangkan, termasuk sampai Injil diberitakan di ibu kota Roma. Ketika akhirnya kepalanya dipenggal, kita tahu Paulus bukan seorang failure. Paulus bukan orang yang gagal, karena dia telah belajar menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Pelajaran apa yang engkau bisa pelajari hari ini dari kegagalan? In life, sebetulnya there are no mistakes. There's only lesson. In life, there are no mistakes. There's only lessons. Dalam hidup, buat orang yang bijaksana, yang punya kasih agape Allah, sebetulnya kesalahan dan kegagalan bukanlah murni kesalahan dan kegagalan. Tetapi dalam setiap kesalahan dan kegagalan, Allah sudah menitipkan pelajaran supaya saudara dan saya bisa belajar dan menjadi dewasa. Yang kedua, kita lihat hidup Rasul Paulus yang harusnya gagal ini tidak menyerah, bukan cuma karena dia sudah belajar menjadikan kegagalan sebagai pelajaran, tetapi dalam kasih Allah, Paulus sudah belajar bahwa kegagalan itu bisa menguatkan kok. Aneh ya. Roma 5 ya, 3-5. Nanti Ica akan baca buat kita. Roma 5 ya, 3-5. Roma 5 ayat 3-5. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbenggah juga dalam kesengsaraan kita. Saudara sudah pernah mengalami kesengsaraan model Paulus? Saya jamin belum. Saya pun juga belum. Dia bukan sengsara karena dia orang berdosa loh. Dia bukan sengsara karena dia hidupnya penuh dengan fitnah, dia merugikan orang lain, dia tipu orang lain, dia tipu sana tipu sini. Tetapi dia menderita, dia mengalami kesengsaraan karena hidup sebagai orang yang benar, yang kudus dan jadi hamba Tuhan. Coba lanjut, Ica. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bukan cuma kesengsaraan membuat dia bisa bermegah, tetapi kesengsaraan sudah membuat Paulus belajar apa yang namanya tekun. Terus? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Bukan cuma tekun, tetapi dia udah tested, dia sudah teruji, dia tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini tema kita tahun ini. Orang yang tested, orang yang sudah mengalami ujian, orang yang sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, orang yang sudah belajar lewat kesengsaraan ketika dia tekun, orang begini punya harapan. Asal Anda mau menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk menguatkan kita. Maka in life there are no mistakes, there's only lessons. Dalam hidup tidak ada kegagalan sebetulnya. Yang ada adalah pelajaran. Ketika Anda tahan uji, Anda punya harapan. Lanjut. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Orang yang berharap sama Tuhan tidak akan dikecewakan. Ini adalah kisah hidup Rasul Paulus. Amin. Dan kisah hidup kita. Karena baik Paulus maupun saudara dan saya, kita punya kasih agape yang sama. Kasih agape yang hupomeno itu, yang persistent love, yang tidak mau menyerah, yang not willing to give up. Not willing to give up on you. Tidak mau menyerah denganmu. Membuat engkau dan saya tidak mau menyerah dengan keadaan ini. Silakan lanjut. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Anda yang ada dalam Yesus atau Anda yang belum ada dalam Yesus, izinkan saya memberikan undangan kepada saudara. Anda mau sekuat Paulus, Anda mau sekuat saya, sekalipun kekuatan saya tentu tidak sebesar Rasul Paulus. Rasanya cuma ini. Ketika kami hidup dalam Yesus, Roh Kudus memberikan kasih Allah itu, kasih agape yang hupomeno itu di dalam kami. Sehingga kami berkata tidak pada kegagalan, berkata tidak pada kata menyerah. Sebaliknya, kegagalan telah membuat kami menjadi lebih kuat. Karena kami sudah belajar melewati kesengsaraan, kami tekun. Lewat ketekunan kami tahan uji. Dan ketika kami tahan uji, kami tahu apa artinya berharap sama Tuhan. Dan orang yang berharap sama Tuhan tidak akan dikecewakan. Amin. Saya melalui banyak kekurangan, sakit penyakit. Saya ngerti apa artinya putus asa. Sebab ketika kita masih mengandalkan diri kita, ketika kita masih punya sesuatu untuk diandalkan, contoh ya, kekuatan, kesehatan, koneksi, uang. Ketika semua itu dicabut, Anda baru ngerti apa artinya putus asa. Dan Anda baru ngerti apa artinya berharap sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Berharap sama Tuhan.
What doesn't kill you will only make you stronger. Apa yang tidak membunuhmu hanya akan membuatmu lebih kuat. Ini kan lagi ribut-ribut soal vaksin. Ini ada yang anti divaksin? Enggak ada ya. Vaksin itu apa sih? Vaksin itu kan adalah virus yang dilemahkan sebetulnya. Bapak Ibu yang hidup cukup lama di negeri ini sudah sering mengalami vaksin. Vaksin BCG, TBC, kolera, vaksin polio. Itu sebetulnya apa sih? Itu adalah virus yang dilemahkan. Ketika virus yang dilemahkan itu dimasukkan, diinjeksikan ke tubuh kita, antibodi kita belajar mengenali virus itu, lalu menghasilkan kekuatan, kekebalan tubuh yang dibutuhkan supaya ketika virus itu, penyakit itu menyerang, kita sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Enggak, vaksin itu tidak membunuh kita sekalipun isinya virus yang dilemahkan. Vaksin itu tidak membunuh kita. Vaksin itu membuat kita lebih kuat. What doesn't kill you will only make you stronger. Paulus didera, Paulus dicaci maki, Paulus dirampas semua kejayaannya, Paulus dibuang. Mungkin banyak orang-orang Yahudi yang dulu satu klan dengan dia, sekarang sudah tidak mau menemui dia, tidak mau kenal dia. Mungkin keluarga dekat juga tidak. Dia jadi orang buangan, dikejar sana-sini. Bahkan dalam beberapa kejadian di Kisah Para Rasul pernah dicatat, orang-orang Kristen di sebuah kota itu harus mengungsikan Paulus keluar dari tembok kota lewat dalam keranjang. Ada yang pernah diangkut pakai keranjang? Belum pernah. Yang ada kita sekarang habis ini akan makan kue keranjang ya. Karena ini Valentine bersama Cynthia bisa bareng. Tapi Paulus sudah belajar apa yang artinya kuat. Kuat itu bukan ketika dia kuat, ketika dia punya harta, ketika dia punya koneksi. Justru Paulus bilang ini, dalam kelemahanlah aku belajar kuasa Kristus bekerja. Amen. Waktu kami tidak punya apa-apa, waktu kami tidak punya siapa-siapa, ketika semua orang meninggalkan kami tahu apa artinya menjadi kuat dalam keputusasaan. Karena kasih hupomeno yang tidak mau menyerah itu, kasih agape itu memampukan kami lagi dan lagi. Sehingga entah gimana caranya, kami nggak bisa pikir, kami nggak bisa jabarkan. Kami nggak punya kata menyerah dalam kamus kami. Sekalipun saya sebagai hamba Tuhan yang lemah akan mengaku jujur dengan saudara-saudara. Pikiran untuk berkali-kali meninggalkan ladang pelayanan sudah terlintas di benak saya. Untuk lari, untuk murtad, bahkan untuk bunuh diri pernah melintas. Saya ngerti apa artinya sakit mental. Saya pernah mengalaminya. Tetapi kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena kasih Allah tidak mau menyerah dengan saya. Dalam kebodohan dan kelemahan saya, kasih-Nya menguatkan saya. Dan yang terakhir, dalam kasih Allah, Paulus sudah belajar dan kita sudah belajar bahwa dalam kasih kita belajar kegagalan adalah proses kebaikan Allah sedang bekerja dalam kita. Jadi kegagalan itu yang satu, kita dalam kegagalan kita belajar bahwa kegagalan adalah pelajaran. Yang kedua, kita belajar bahwa kegagalan menjadikan kita lebih kuat karena kasih Allah ada dalam kita. Yang terakhir, kegagalan karena kasih Allah, kita melihat kegagalan bukan sebagai kegagalan, tetapi kegagalan adalah proses kebaikan Allah bekerja lewat kasih-Nya dalam kita. Roma 8:28 kan kita sering kali kutip, tetapi kita nggak ngerti konteksnya, bahwa yang ngomong ini orang-orang yang seorang manusia, Paulus, yang betul-betul sengsara hidupnya dari kacamata manusia. Sengsara. Tetapi dia bisa bilang, kita tahu sekarang. Jadi Paulus sudah melewati banyak sengsara, banyak aniaya, banyak penolakan, berdarah-darah, miskin, dipenjara, ditinggalkan, kesepian, dibuang, tidak dihargai, dilecehkan. Padahal dia bekas seorang elit. Dia bisa bilang gini, kita tahu sekarang, saya tahu sekarang, saya sudah tahu now, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan only goodness, hanya kebaikan saja bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapakah mereka yang dimaksud? Saya percaya dan saya berkata dengan iman, yang dimaksud kata mereka di sini adalah saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Andalah orang-orang yang dimaksud oleh Roma 8:28. Anda sudah melewati banyak hal. Anda sudah dipecundangi, Anda dihianati, Anda ditinggalkan, Anda putus asa, Anda mau give up. Mungkin itu karirmu. Anda gelap melihat masa depan, atau pernikahanmu dihambang kehancuran hari ini mungkin. Paulus berkata bersama-sama saya bahwa kasih Allah yang ada di dalammu
akan membuat kau melihat bahwa Allah turut bekerja dalam kegagalan dan kehancuran yang rasanya sedang menghantuimu dan meremukanmu hari ini. Dan kau akan terkagum-kagum bahwa tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Pelangi kasihnya, katakan sekali lagi yuk. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Jangan menyerah, kau akan melihat. Kan saatnya akan tiba nanti, pasti kau dan saya akan lihat. Kau lihat pelangi kasihnya. Allah masih bekerja kok. Mungkin kau merasa this is a setback. You know what? Setback sebetulnya seringkali setback is a setup for God move behind your back to bring you up. Setback seringkali adalah setup for God to move behind your back to bring you up. Kegagalan atau kejatuhan adalah cara Allah bekerja di balik layar untuk mengangkatmu, bukan cuma dari keterpurukanmu, tetapi mengangkatmu naik. Jangan menyerah yuk sama keadaanmu. Orang yang cinta mati itu, dan kalau Anda suka baca novel cinta, romance, kita lihat kan Romeo dan Juliet. Seorang yang betul-betul cinta mati tidak mau menyerah demi kekasihnya. Allah tuh begitu sama engkau. Yesus tuh cari Anda sampai ke dunia yang paling bawah. Dia ambil rupa seorang hamba hina supaya hukum Taurat yang engkau dan saya gagal, hukum agama yang kita gagal untuk melakukannya, dibayar oleh Yesus supaya hutang dosa kita yang harusnya kita bayar di neraka diselesaikan di kayu salib. Sehingga orang-orang yang harusnya binasa seperti saudara dan saya bisa pulang ke surga. Dan orang-orang tanpa pengharapan seperti saya dan saudara bisa berkata, saatnya kan tiba nanti. Pasti ada saudara. Kau lihat pelangi kasihnya. Tidak semua kesuksesan itu adalah berkat. Tidak semua kegagalan itu adalah kutuk. Tidak semua pintu yang terbuka itu dari Tuhan. Karena seringkali kesuksesan yang dari setan itu menjerumuskan. Makanya tidak semua pintu yang tertutup itu dari setan. Sebab kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu seringkali diizinkan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari drama dan air mata yang tidak perlu. Anda merasa nggak ada pintu-pintu yang sepertinya waktu itu Anda nangis, Anda marah, Anda protes sama Tuhan, pintu itu tertutup. Kenapa Tuhan? Kenapa? Mungkin yang belum menikah ya, Anda pacaran dan orang itu meninggalkan Anda. Anda yang waktu itu bisnis, cari peluang, peluangnya ditutup. Dan waktu itu Anda marah sekali, kenapa hal ini terjadi padaku Tuhan? Kenapa Tuhan jahat? Tetapi bertahun-tahun melewati air mata, melewati semua, Anda bisa menoleh ke belakang hari ini dan berkata, waduh, hari itu kalau Tuhan gak tutup pintu saya, jadi apa saya hari ini? Cilaka saya. Tuhan dalam kasihnya yang besar seringkali menjadikan kegagalan, pintu yang ditutup itu seringkali diizinkan Tuhan untuk menyelamatkan Anda dari keputusan-keputusan yang keliru dan dari bencana-bencana yang tidak perlu. Betul hidup ini susah, tetapi kan Alkitab juga berkata bahwa Allah tidak membiarkan iblis mencobai kita dengan cobaan yang lebih besar dari yang dapat kita tanggung. Ayub sudah mengalami. Ayub kuat, Allah izinkan, diserang kekayaannya, diserang kesehatannya. Tetapi ketika iblis mau mencabut nyawanya, di situ Allah berkata, stop, tidak, enough is enough, this is my son. Allah berkata cukup sama iblis. Begitu juga denganmu. Dan ketika Allah berkata cukup, seringkali itu adalah sebuah kegagalan, sebuah pintu yang ditutup. Supaya apa? Supaya saatnya kau nanti, saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Sekali lagi yuk sama-sama katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang
agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kegagalan punya cara yang unik untuk mendewasakan kita, sehingga lewat kegagalan kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Mungkin kegagalan itu adalah kegagalan cinta dalam hidupmu. Anda jadi lebih berhati-hati dalam menginvestasikan cinta, sampai Anda belajar bukan cuma cinta tetapi kasih. Kegagalan bisnis yang lalu, decision making yang dulu, diizinkan Allah supaya Anda belajar bahwa hari ini bukan itu core bisnismu, bukan di situ talentamu, bukan di situ harusnya engkau membangun karir. Karena lewat kegagalan kau sudah belajar sebetulnya core-mu, kekuatanmu ada di mana. Kegagalan investasi yang dulu tidak perlu engkau tangisi, karena hari ini ketika pandemi melanda dan situasi ekonomi berubah, cara-cara ekonomi juga ikut mengalami perubahan kan. Apa yang dulu terlihat menguntungkan, puji Tuhan Allah tutup, Anda lihat hari ini itu bukan lagi prospek yang menguntungkan. Dengan begitu Allah sedang menyelamatkan kita. Inilah kasih yang tidak pernah mau menyerah, hupomeno. Ini kasih yang sejati. Saya mau berdoa hari ini. Yuk kita berdoa buat saudara-saudara kita yang menatap di layar. Arahkan tanganmu ke mereka. Saudara-saudara engkau yang hari ini berkata hampir, atau sudah terlintas mau bunuh diri. Allah berkata, enggak, no way my son, no way my daughter. Enggak, anakku enggak. I'm with you. Saudara, saya enggak bisa cerita berapa kali Allah cegah saya dari keputusan yang bodoh lewat intervensi yang aneh-aneh. Dan hari ini izinkan Allah mengintervensimu lewat saya. Allah berkata, tidak, jangan bunuh diri. Aku belum selesai denganmu. Kau yang sedang merancangkan mau cerai, hari ini Allah berkata, tidak, masih ada harapan. Tekun aja, ampuni saja, karena kasih menutupi banyak kesalahan. Amin. Kalau kasih itu saling mengisi, kita saling memberikan pengampunan, rumah tanggamu bisa pulih. Anda yang berkata, masa depan saya selesai Pak, saya udah gagal pendidikan, saya udah gagal membangun karir, umur saya sudah lanjut, saya udah bisa berumah tangga. Enggak, itu bukan berarti hidupmu selesai. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa buat mereka yang Kau secara khusus sudah sedang menyapa dan bicara dan memberikan words of knowledge. Kami berdoa buat pribadi-pribadi yang terluka. Kami berdoa buat asa yang patah, buat semangat yang pupus. Firman-Mu berkata, sumbu yang berasap itu tidak akan Kau padamkan, bulu yang terkulai tidak Kau patahkan. Aku berdoa buat setiap sahabat-sahabatku yang mau putus asa, baik dalam situasi ekonomi, karir, masa depan, rumah tangga, apapun. Aku berkata, dalam nama Yesus, agape yang hupomeno itu, kasih yang tidak egois itu, yang tidak mau menyerah itu, persistent love of God, hari ini membuat mereka bangkit lagi. Amin. Membuat mereka melihat bahwa pelangi itu akan bersinar lagi. Amin. Mentari itu akan bersinar dalam hidup mereka. Engkau Tuhan Yesus, sang surya pengharapan dari tempat yang tinggi. Hari ini aku berkata, bersinarlah kembali dalam hidup sahabat-sahabatku. Amin. Bersinarlah kembali dalam rumah tangga mereka. Bersinarlah kembali dalam keuangan mereka, dalam kesehatan mereka. Engkau yang terbaring sakit, dalam nama Yesus, berharaplah kepada Tuhan. Kalau orang lain ditolong, kalau saya ditolong, Allah akan menolongmu juga. Amin. Berharap sama Tuhan, berharap sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Ketika dokter berkata sudah tidak ada harapan, berharap sama Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, buka tanganmu, buka tanganmu. Nyanyikan dengan iman, sambil dengan tangan yang terangkat katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Yang di rumah-rumah, yang di sini, angkat suaramu, nyanyikan dengan iman. Tangan Tuhan, nyanyikan dengan percaya, Dia sedang merendam. Kau pasti melihat pelangi cinta kasih Allah. Agungmu, jangan menyerah kawan. Saat
Ada pemulihan buatmu, ada pertolongan buatmu, ada harapan buatmu. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Ada beberapa orang yang menyaksikan kau terluka, kau dilukai karena ekspektasi yang keliru, atau karena orang yang tidak betul-betul mengasihimu tetapi cuma mencintaimu. Hari ini aku berdoa supaya Roh Kudus yang ada di hatiku, Roh Kudus yang ada di hatimu, memberikan kasih agape sehingga kau mau dan kau mampu untuk berkata, aku mengampuni dia. Lepaskan pengampunan, maka hatimu sembuh. Buat rumah tangga, jangan hitung kesalahan pasangan. Katakan, aku mengampuni dia, maka rumah tanggamu sembuh. Jangan marahi bosmu. Betul, engkau merasa tidak adil, kau diberhentikan. Hiduplah merdeka. Ampuni sebagaimana Allah mengampuni engkau. Terima kelepasan, terima kesembuhan batin, terima pengampunan dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu sekali lagi, aku berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih agape yang hupomeno itu, kasih Allah, memberkati engkau dan saya, menyinari mentari hari esok, membuat hari-harimu bersinar kembali. Amin. Pikiran yang gelap kembali terang lagi. Hati yang patah semangat kembali menyala lagi. Senyum yang dicuri dikembalikan lagi. Amin. Keceriaan yang dirampas kembali lagi. Harapan yang pupus nyala lagi. Amin. Asa yang pudar kembali lagi. Amin. Terimalah berkat kasih Allah, cinta, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, yang sempurna, dan kasih dari Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, menyertai engkau dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.